Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danis Tiono. Bersama rekan saya, Pak Ignatius Frank Zinata Putirai dan Ibu Putri Oktaviana. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan beberapa topik terkait data center berdasarkan sumber buku RNM Data Center Handbook. Yang pertama, yaitu data center tier yang telah diklasifikasikan oleh Uptime Institute menjadi 4. Yang pertama, data center tier 1 yang merupakan basic level dasar untuk mendukung sistem IT dalam skala perusahaan kecil. Pada tier 1 ini, aspek availability merupakan second factor karena penggunaan internet dilakukan secara pasif. Tier 1 beroperasi dengan non-redundant capacity component dan single non-redundant distribution network, sehingga jika ada kesalahan maka akan berdampak pada operasi seluruh data center. Dan kegiatan maintenance dilakukan secara berkala. Untuk requirement tier 1 dapat kita lihat pada tabel sebelah kiri. Selanjutnya tier 2 yang merupakan level kedua dari klasifikasi data center tier yang berhubungan dengan kebutuhan perusahaan yang melakukan proses bisnis pada jam kerja seperti yang ada pada tier 1. Ketika ada masalah pada data center, dalam hal ini unexpected shutdown, dapat mengganggu sistem dan dapat kita lihat di tabel sebelah kiri untuk requirement dari tier 2. Selanjutnya, untuk tier 3 yang berhubungan tentang kebutuhan untuk perusahaan menggunakan IT untuk proses bisnis internal dan eksternal. Jadi bisnis mengandalkan internet seperti e-commerce, electronic market transaction, dan financial service yang membutuhkan tingkat keamanan dari kegagalan yang tinggi dan keamanan sepanjang waktu. Tier 3 beroperasi dengan komponen yang redundan dan multiple distribution network. Tidak seperti tier 1 dan 2, tier 3 tidak perlu melakukan shutdown ketika akan ada pergantian ataupun perbaikan. Untuk requirement-nya dapat kita lihat pada tabel sebelah kiri. Selanjutnya, untuk tier 4 yang merupakan level tertinggi dari keseluruhan tier yang telah dijelaskan sebelumnya, yang berhubungan dengan kebutuhan perusahaan yang melakukan proses bisnis selama setiap hari selama seminggu. Hampir sama dengan tier 3, tier 4 ini juga beroperasi dengan menggunakan redundant building component dan multiple distribution network yang dapat mendukung banyak server secara simultan. Semua server memiliki dual power dan terpasang dengan baik yang kompatibel dengan topologi dan arsitektur dari situs yang pada data center tersebut. Tier 4 juga memerlukan continuous cooling yang berfungsi untuk membuat data center tetap stabil. Dengan requirement dapat kita lihat pada tabel sebelah kiri. Nah, ini adalah summary dari perbandingan antara tier 1, tier 2, tier 3, dan tier 4 mulai dari distribution path sampai dengan availability. Oke, untuk selanjutnya implementasi waktu dan untuk investasi. Untuk implementasi tier 1 sampai dengan 4 yang telah disummarikan oleh Uptime Institute memberikan overview dari beberapa aspek yang tersebut dalam tabel sebelah kanan. Yang pertama implementation time, yang kedua relative investment cost dan cost per square meter. Untuk selanjutnya yaitu pengkabelan pada setiap tier. Yang pertama untuk tier 1 menggunakan topologi star yang sederhana dengan untuk kabel backbone dan horizontal tidak menggunakan pengkabelan yang redundan. Namun keutuhan data harus terjamin pada tier 1. Selanjutnya pengkabelan pada tier 2 menggunakan topologi star dengan pengkabelan yang tidak redundan juga. Namun gangguan pada tier 2 hanya pada waktu-waktu tertentu ataupun seminimalnya selama jam sibuk. Kabelan pada tier 3 menggunakan topologi star dengan pengkabelan yang redundan pada jaringan backbone dan jaringan aktif. Jaringan harus dikelola tanpa gangguan pada waktu yang spesifik dan selama jam sibuk. Selanjutnya, pengkabelan pada tier 4 yang menggunakan redundansi pada pengkabelan backbone dan keseluruhan jaringan aktif serta power supply dan emergency power generator. Pengkabelan horizontal memungkinkan
dapat dikonfigurasi untuk redundan jika diperlukan. Sistem dan jaringan harus beroperasi tanpa gangguan dengan operasi 24/7. Adalah kebutuhan yang absolut atau harus terpenuhi. Ini harus direncanakan untuk fault tolerant tanpa SPOF atau single point of failure. Yang selanjutnya adalah multi tenant data center. MTDC adalah fasilitas di mana organisasi dapat menyewa ruang untuk menjalankan sistem IT atau yang biasa disebut dengan co-location data center. Perusahaan menyewa ruangan dalam data center yang dimiliki oleh perusahaan lain dan berlokasi di luar area perusahaan, yang mana dapat memilih skema servis mulai dari menyewa satu rak ataupun sampai dengan modul khusus yang sangat lengkap. MTDC menyediakan ruangan dan jaringan untuk menghubungkan organisasi dengan penyedia layanan dengan biaya yang lebih rendah. Untuk selanjutnya, dengan operasi data center, outsourcing dapat meningkatkan kapasitas kemampuan tim IT untuk mendukung sepenuhnya proses bisnis. Dengan fasilitas MTDC, perusahaan dapat mengembangkan kembali modal dan sumber daya untuk strategi pertumbuhan bisnis atau pertumbuhan perusahaan. Keuntungan yang dapat diambil dari MTDC ini adalah yang pertama adalah saving, yaitu penghematan biaya pada pembelanjaan modal dan pembelanjaan operasional. Yang kedua, availability, karena maintenance dilakukan oleh teknisi yang disediakan oleh penyedia layanan. Dan yang ketiga adalah security, mulai dari akses masuk ke data center hingga perlengkapan keamanan yang multi level. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Putri Oktaviana. Dibacakan. Oke, terima kasih Mas Danu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai standar pada berdasarkan buku dari Data Center Handbook. Jadi untuk standarnya itu mengapa ada standarisasi pada data center? Yang pertama itu karena berkembangnya tren penggunaan cloud computing dan virtualisasi yang meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk mengalihdayakan atau menggunakan data center dalam hal pengoperasian kegiatan. Persyaratan dalam hal membuat ruangan untuk data center ini tumbuh menjadi lebih kompleks, seperti membuat beberapa ruangan terpisah berdasarkan fungsi serta struktur ruangan yang harus dirancang khusus. Next, Mas. Area yang berada di dalam data center itu harus tersedia untuk kontrol akses, monitoring video, dan sistem alarm. Ruangan yang cukup juga harus ada untuk pemasangan kabel data. Saat merencanakan cara pembagian ruang, tujuan utamanya itu adalah untuk menyediakan administrasi data center yang lancar, lalu memfasilitasi untuk recovery yang cepat jika terjadi kesalahan sistem, dan memungkinkan data center itu diperluas. Next. Lalu kemudian ada typically data center. Typically data center ini ada akses area, computer room, work area for administration, dan energy charger. Energy charger ini itu, maaf Mas, kembali lagi. Energy charger itu terdiri dari UPS baterai, emergency power generator, dan cooling system yang masing-masing itu diletakkan pada ruangan yang berbeda. Next. Lalu berikut adalah standarisasi pada data center. Komite nasional dan internasional telah menyusun standar yang mendefinisikan struktur data center serta karakteristik terhadap sistem kabel yang harus disediakan. Berikut dari gambar di samping ini adalah organisasi terpenting dalam bidang ini. Yang pertama itu ada ISO atau IEC, ada CNELEC, dan ANSI. Next. Pada bab 4 ini, standar yang dijelaskan adalah standar yang related to data center cabling, di mana keempat standar ini yaitu ada ISO IEC 118015, IN 501735, IN 50600, TIA 942B. Keempat standar ini berfokus pada area yang berbeda. Semuanya menguraikan tentang struktur dan kinerja sistem pemasangan kabel. Tujuannya itu pada sistem pemasangan kabel adalah untuk menyediakan struktur yang fleksibel, terukur, dan didata dengan baik. Next. Lalu selanjutnya ini ada standar data center for cabling. Berikut ini itu adalah data tabel data yang memberikan gambaran umum tentang parameter terpenting
yang dicangkup oleh standar yang relevan serta area fokusnya. Seperti untuk keempat standar yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu bisa kita gunakan untuk kriteria struktur, cabling performance, redundancy, dan grounding or equipotential. Lalu untuk tier classification, cable routing, ceilings and double floors, floor load space requirements itu bisa menggunakan standarisasi yang dikeluarkan standar IN 50600 dan TIA 942B. Lalu untuk fire protection or safety itu bisa menggunakan IN 50600 dan TIA 942B juga. Perencanaan kabel pada data center ini harus memeriksa berbagai parameter yang berbeda, di mana parameter itu meliputi space requirement, climate control, konsumsi daya, redundansi, keamanan kegagalan, dan kontrol akses. Badan standar yang berbeda-beda ini direkomendasikan untuk diterapkan sesuai kebutuhan dan sesuai dengan tujuan yang ada. Nah, berikut ini adalah perbandingan dari standar-standar untuk data center yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana terlihat perbedaan persamaannya pada standar ISO, IN, dan persamaannya itu adalah pada ISO, IN itu memiliki standarisasi yang sama, yang hampir sama. Maksudnya itu masuk ke dalam skop yang sama. Namun perbedaannya adalah pada standarisasi TIA 942B. Lalu next, Mas. Lalu ini adalah perbandingan antara standarisasi pada TIA 942 dan IN 501735. Kalau TIA 942 ini berfokus pada area data center dan bukan berfokus pada fungsi ruangan. Namun topologi yang menjadi dasar standar tersebut sama dengan yang ada di ISO dan IN. Area individu dari data center ini diberi fungsi sebagai berikut. Yang pertama itu ada entrance room, di mana area masuk ke jaringan data center. Akses ini yaitu untuk akses ke jaringan publik atau penyedia internet yang dibuat pada titik ini. Akses ini mungkin merupakan koneksi yang banyak, tergantung pada level tiernya. Dalam jaringan yang lebih kecil, external network interface dapat dihubungkan langsung ke horizontal distribution area atau area distributor. Lalu yang kedua ada area distribusi utama. Area distribusi utama ini adalah inti dari data center yang harus dibuat aman melalui penerapan koneksi dan komponen yang banyak. Ini juga dikenal sebagai lapisan inti karena semua traffic data dikelola dari titik ini. Lapisan agregasi atau lapisan distribusi adalah bagian dari lapisan ini dan meneruskan traffic data yang dibundle dari lapisan akses ke inti melalui saklar agregasi atau distribusi. Lalu selanjutnya, Mas. Selanjutnya ada Automated Infrastructure Management yang akan dijelaskan oleh Pak Frank. Kepada Pak Frank dipersilahkan. Automated Infrastructure Management atau AIM. Jadi sistem AIM akan otomatis memantau dan mengkomunikasikan lokasi, status koneksi, dan akses yang terhubung untuk memonitor apa yang terjadi dalam infrastruktur IT secara real time. Next, Mas. AIM sendiri memiliki maturity models. Yang pertama yaitu reduce risk by closing visibility gaps, di mana mengurangi resiko dengan menutup gap yang menjadi kekurangan dari standar yang ada. Kemudian, assist data center staff become more efficient and eliminated human error. Jadi membantu staff data center menjadi lebih efisien dan menghilangkan human error. Kemudian decrease capex dan opex cost untuk menurunkan biaya. Kemudian reduce mean time to repair, mengurangi jangka waktu dalam pelaksanaan perbaikan. Kemudian provide a better handle on capacity management, jadi menangani penanganan yang lebih baik pada manajemen kapasitinya. Maturity models memiliki 5 level yang berbeda. Yang pertama level manual management, yaitu di sini manual management tool dan reactive tool di level 2, kemudian di level 3 ada maturity model yang menggambarkan kemajuan, kemudian absence visibility di level 4 yang berorientasi pada konsolidasi, dan yang terakhir yaitu mengoptimalkan pelayanan penyampaian hasil pemantauan platform manajemen di level 5. Next, Mas. Level 1 manual management.
Jadi di sini pada gambar sebelah kiri, jadi abandon dokumentasi yang sedikit dan staf hanya berfokus pada kegiatan operasional, tidak ada standar proses perubahan, kemudian tidak ada pembatasan akses, dan mereka tidak bisa memprediksi resiko apa yang akan terjadi. Ini adalah kondisi di level 1, dan bagaimanakah cara kita untuk menuju level 2? Di sebelah kanan dapat dilihat bahwa jadi diharapkan bahwa mereka meninggalkan penggunaan kertas dalam bentuk label dan digantikan dengan alat dokumentasi digital. Kemudian meletakkan file dokumentasi di share dokumen untuk memudahkan rekan kerja dalam keadaan infrastruktur. Kemudian yang ketiga yaitu ketika ada perubahan baik sisi konfigurasi harus didokumentasikan. Next, Mas. Level 2 reactive management. Di kondisi level 2 ini, dokumen-dokumen masih terfragmentasi, kemudian memiliki tingkat kesalahan yang tinggi apabila terdapat perubahan. Kemudian tidak ada kerjasama atau individual dan pemantauan yang sangat terbatas. Untuk menuju level 3, maka data center harus melakukan penggunaan software untuk dokumen dan hardware agar dapat mengelola seluruh infrastruktur TI hingga cabling plan. Kemudian memastikan hak akses kepada pengguna sehingga dokumen yang sesuai dengan haknya dan untuk mencegah terjadinya modifikasi yang tidak disengaja. Yang ketiga itu menerapkan pengelolaan proses perubahan berdasarkan perintah kerja. Next. Level 3, proactive management. Di sini kondisi di level 3, dokumentasi yang sudah terpusat dan kemungkinan untuk melihat status di beberapa hal dalam satu layar. Proses dokumentasi juga memberikan informasi tentang status dan kapasitas semua elemen infrastruktur data center. Kondisi untuk dapat naik ke level 4, yaitu kita diharapkan dapat mendeploy manajemen monitoring system, kemudian mengintegrasikan sistem monitoring dengan work order untuk memastikan pengawasan dan pelaksanaan sesuai order. Dan yang ketiga menggunakan fungsi pencarian, pelaporan, dan automatic route. Next, Mas. Pada level 4 yaitu service oriented management. Kondisi level 4 yaitu layanan sudah berbasis pendekatan, kapasitas pengelolaan infrastruktur dan pemantauan strategi perubahan sudah aktif atau menggunakan CMDB. Untuk naik ke level 5 yang harus dikerjakan yaitu yang pertama adalah melakukan konsumsi power untuk dokumentasi dan visualisasi kondisi penggunaan power. Yang kedua, membuat dashboard untuk mendapatkan gambaran umum tentang sistem yang bersifat kritikal. Dan yang ketiga, menggunakan sistem pelacakan untuk melacakkan penggunaan resource dari waktu ke waktu. Ini juga digunakan untuk mendetectasi permasalahan. Next slide. Yang terakhir yaitu level 5 optimization management. Di sini kondisi level 5 menghilangkan kapasitas yang tidak perlu, namun bisa menganalisis sistem end-to-end, pengelolaan infrastruktur yang bagus, dan dapat melakukan analisis prediksi dan memiliki infrastruktur yang dinamis. Level 5 adalah tujuan akhir dari model kematangan untuk AIM yang digunakan menggunakan organisasi untuk dapat mengoptimalkan proses bisnis dari perspektif infrastruktur TI. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur komen. Terima kasih.